Silakan duduk Bapak Ibu dan selamat merayakan Paskah hari ini. Kasih tahu kiri kanan selamat Paskah. Haleluya. Yeah. Mari kita lihat firman Tuhan. Multimedia tolong yang di depan juga dinyalain. Ya. Hari ini kita bicara tentang kemenangan atas maut. Wow. Ini merupakan sebuah pernyataan iman, pernyataan kuasa bahwa Yesus menang dan berikan kemenangan kepada saudara. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-58. Alkitab berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ayat yang berikut berkata, "Sengat maut telah ditelan dalam kemenangan, dalam kebangkitan atas maut." Haleluya. Dan Bapak Ibu perhatikan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 58. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Hampir setiap manusia pada umumnya memiliki kerinduan supaya dia memiliki hidup lebih lama di dunia. Dia memiliki panjang umur di dunia. Bahkan ada manusia yang ingin memiliki yang namanya kerinduan untuk memiliki kehidupan yang kekal atau tidak mengalami yang namanya kematian. Ada sebuah film yang saya nonton, mereka mencari air kehidupan. Barang siapa menemukan air itu dan barang siapa yang minum air itu, maka dia tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya. Kalau dia laki-laki dia akan tambah ganteng, kalau dia perempuan dia akan tambah cantik dan tidak menua. Itu cuma cerita fiksi. Itu bukan kebenarannya. Tapi mari saya beritahukan kebenarannya kepada saudara. Ya. Kebenarannya adalah bahwa semua yang kita jalani di muka bumi ini satu waktu kita akan juga berhadapan dengan kematian. Itulah sebabnya sejak zaman dahulu sampai saat ini manusia selalu berusaha memiliki hidup yang lama. Mau cari panjang umur, mau minum minuman tertentu, obat tertentu. Tujuannya supaya bisa hidup kekal. Tujuannya adalah supaya dia masih kelihatan cantik, ganteng. Gak apa-apa, boleh aja kalau itu menyangkut kesehatan. Namun di atas segala kerinduan dan usaha manusia itu, pada akhirnya manusia tetap harus menghadapi sebuah kenyataan, yaitu semua orang pasti akan mati karena dosa. Benar? Saudara mau punya uang banyak, mau punya kedudukan, mau punya nama baik, kita mau punya titel banyak di depan nama kita, atau di belakang nama kita, one day, satu waktu kita akan mati. Makanya saya tulis di situ, sepanjang kehidupan di dunia ini ada, maka kematian akan selalu mengejar. Sepanjang kehidupan di dunia ini masih ada, maka kematian akan selalu mengejar. Tapi saya percaya, saudara, saya percaya bahwa hari ini kita lihat 1 Korintus 15, 55 sampai 58. Yesus berkata, "Hai maut, di mana kesengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu?" Ketika kemarin kita merayakan Jumat Agung, ketika Yesus mati dan dia berkata tetelestai. Tetelestai itu bukan perkataan kelemahan dari seorang laki-laki yang dicambuk berulang-ulang kali. Bukan sebuah perkataan kelemahan karena dia difitnah. Bukan sebuah perkataan kelemahan karena dia berkata, "Aku sudah gak kuat, aku sudah gak bisa, aku mau hands up, menyerah." Bukan. Ini merupakan sebuah kata Yunani yang dipilih, yang paling powerful, yang pernah dipakai oleh seorang laki-laki ketika dia mengalami penderitaan. Dan dia memproklamirkan perkataan ini, yaitu tetelestai. Ini merupakan sebuah perkataan, kalimat, proklamirkan, delegasi, deklarasi. Bahwa it is finished, dosa selesai.
Ingat bahwa persembahan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Perjanjian lama itu dipersembahkan lembu, domba, dan sebagainya hanya untuk menutupi dosa. Tapi persembahan Kristus yang ada di atas kayu salib, itu adalah menghapus dosa saudara dan saya. Karena itu dosa harus dipersembahkan. Ketika dia berbuat dosa, setiap hari dia harus mempersembahkan korban. Tapi Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Darahnya tertumpah sekali untuk selama-lamanya. Untuk membasuh dosa saudara dan saya. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata begini. Sebab itu ia setia dan adil, barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan akan menghapuskan dosanya, tidak mengingat-ingat dosanya. Amin. Dosa yang membuat hidup manusia berakhir pada kematian. Dan cara mengalahkan kematian, saya ada kasih gambar di sini. Cara mengalahkan kematian diawetkan. Ada beberapa orang, beberapa suku yang mengawetkan misalnya ketika orang sudah mati. Apakah itu cara mengalahkan kematian? No. Beberapa culture yang mengajarkan seperti itu? Tidak. Apakah dengan beda plastik? No. Tapi cara mengalahkan kematian, satu-satunya adalah diselamatkan dari dosa. Dan yang bisa melakukan ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia tebus dengan apa? Dia tebus kita dengan darahnya. Kasih tahu kiri kanan, kamu itu seharga darah Yesus. Kamu sangat berharga. Jadi kalau orang bicarakan saudara nggak benar, ingat bahwa Anda punya nilai itu seharga darah Yesus. Kalau orang mengatai saudara, kalau Anda benar, kalau Anda tidak buat salah, dan kalau ada orang yang mengatai saudara, ingat Anda seharga darah Yesus. Nilai saudara itu mahal, hargai ini. Kalau kita menghargai darah Yesus, saya percaya kehidupan saudara dan saya tidak akan melempem. Tapi Anda dan saya selalu bangkit dari pekerjaan, bangkit dari keluarga yang terpuruk, bangkit di dalam bisnis-bisnis yang hancur, bangkit dalam pelayanan-pelayanan di mana Anda kalah. Anda akan bangkit karena kuasa kebangkitan saja mengalahkan maut. Apalagi cuma masalah persoalan yang sepele. Apalagi cuma jerawat terus nggak datang ke gereja. Nggak di sini saudara ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menghapuskan dosa, dapat sebagai manusia? Bagaimana caranya atau dapatkah kita sebagai manusia menghapuskan dosa? Apakah manusia bisa menghapuskan dosa? Jawabannya nggak bisa. Tidak seorang pun yang bisa menghapuskan dosa kecuali Yesus. Makanya Yesus, Yesua, Yosua atau Justus punya arti nama yang sama. Namanya Jehovah is salvation. Allah itu keselamatanku. Amin. Tapi arti Kristus, dalam bahasa Ibrani dipakai kata Mesah, Messiah, Mesias. Itu artinya anointed, yang artinya diurapi. Jadi Yesus Kristus yang diurapi. Kalau cuma Yesus, ada Yesus Barabas, ada Yesus Dias yang ada di Filipina. Karena ini kan Luther Dias. Saudara, nama Yesus Kristus cuma satu. Dia yang menebus dosa saudara dan saya. Dia yang memberikan nyawa kepada saudara. Jadi sebenarnya keselamatan itu tidak gratis. Karena dibayar dengan darahnya. Tapi ketika diberikan kepada manusia itu gratis. Makanya disebut dengan zaman anugerah itu di situ. Amin. Zaman anugerah itu di situ. Anda terima bukan karena murahan. Anda terima karena saking mahalnya diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan karena dia saleh atau sel seperti itu. No. Karena kita nggak bisa bayar. Satu-satunya yang bisa bayar hukum dosa ini adalah cuma Yesus. Makanya darahnya tertumpah, dia membeli kita dari pasar budak. Lalu dia berkata, lunas hari ini. Makanya ketika darahnya tertumpah dari 7 perkataannya, Yesus berkata, it is finished, artinya sudah selesai. Tidak seorang pun yang bisa menebus dosa kecuali Yesus. Katakan amin. Dan semua orang percaya dalam Kristus sebenarnya bersukacita. Harusnya bersukacita karena mengiring pribadi yang lebih besar daripada maut.
Ketika Anda panggil nama ini, maut ketakutan. Maut sudah dikalahkan. Jadi kematian bagi orang percaya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian bagi orang percaya itu adalah istirahat sebentar untuk Anda tutup mata, buka mata, Anda lihat surga. Jadi orang percaya tidak takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Apalagi masalah persoalan saudara, harusnya kita tidak takut. Harusnya kita tidak mundur. Karena Yesus adalah pribadi yang lebih besar dari setiap persoalan masalah termasuk maut. Ia rela mati di atas kayu salib. Tapi pada hari ketiga, hari ini, pagi-pagi benar, Alkitab berkata, dia bangkit dari antara kematian. Pintu itu terbuka, intervensi sorga, malaikat datang membuka pintu. Dan dikatakan, he is risen. Dia nggak ada lagi di sini, dia telah bangkit. Kata ini harus Anda taruh dalam lelauh hati saudara, bahwa Yesus bangkit untuk saudara dan saya. Ada orang yang mati bangkit, tapi mati lagi. Tapi Yesus mati, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Hari ini saudara dan saya tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup selama-lamanya. Yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Katakan haleluya. Dan Alkitab berkata begini. Dia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa kematian tidak akan pernah menang darinya. Melainkan dialah yang telah menaklukkan kematian. Jadi siapa pahlawan saudara? Pahlawan Anda bukan papamu. Pahlawan Anda bukan mamamu. Pahlawan Anda bukan bosmu. Pahlawanmu yang sebenarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia pahlawan yang sejati, yang berperang bagi saudara dan saya. Kalau mau jujur, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita diselesaikan oleh Tuhan tanpa Anda lihat. Waktu Anda tidur, Tuhan selesaikan masalahmu. Waktu Anda berkata begini, aku gak mampu, Tuhan selesaikan masalahmu. Jadi pahlawan sesungguhnya itu adalah Yesus. Betapa bodohnya kita, betapa memalukannya kita kalau saudara jauh dari Tuhan. Betapa memalukannya kita kalau Anda kehilangan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Sorga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan cintamu. Sorga melakukan segala cara memberikan nyawa kepada saudara hanya untuk mendapatkan kasihmu. Lalu kalau saya balik bertanya kepada kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Saya sudah korbankan ini, saya sudah berikan ini, saya sudah berikan ini. Apakah itu cukup? Saya beritahukan kepada jemaat Tuhan. Sampai mati pun kita masih berhutang dengan Tuhan. Kita nggak bisa balas semua kebaikan yang dia berikan kepada kita. Kita nggak bisa balas anugerah yang dia berikan kepada kita. Kalau saya bisa berkhotbah, bukan karena saya hebat. Kalau saya bisa berkhotbah, karena Tuhan telah berikan segalanya bagi saya. Kalau saya bisa melayani di mimbar, kalau kita bisa melayani di mimbar di depan, bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka tahu bahwa Tuhan telah memberikan segalanya kepada mereka. Kalau kita bisa datang ibadah di tempat ini, itu karena kita butuh Tuhan, karena kita berkata tanpa Tuhan saya nggak bisa. Orang yang tahu berterima kasih itu adalah menghargai kematian Kristus dan kebangkitannya. Amin. Dan kalau kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian bawah berkata begini. Bukan mereka yang mengambil nyawaku, tapi aku memberikan menurut kehendakku, kerelaanku. Aku memberi untuk aku menerima kembali. Kalau kita perhatikan kitab Wahyu, Yesus memberi nyawanya dan dia menerima 7 hal. Dia menerima kemuliaan, hormat, kuasa, keagungan, kebesaran, kejayaan dan kemuliaan. Dia menerima 7 hal sempurna. Pelayanan tanpa sacrifice, maka tidak ada kemuliaan. No sacrifice, no glory. Dan Yesus melayani di dunia ini, tadi saya katakan bahwa keselamatan itu sebenarnya dibayar saudara. Dibayar dengan darah Kristus. Tapi ketika diberikan kepada kita, umat percaya, diberikan gratis. Gratis itu karis. Karis itu karisma. Jadi kalau orang berkarisma, itu gratis sesungguhnya. Dari bahasa Ibrani kanan. Kanan itu artinya Tuhan berlutut, mengangkat kita dalam lumpur, membasuh kita dengan darahnya, membasuh kita dengan kehidupannya, dengan airnya. Lalu menaruh kita di depan matanya dan berkata kita selevel sekarang. Ada kalanya saya lihat tuh, kalau di depan cermin saya selalu berkata, siapa lu? Kalau bukan Tuhan kamu gak ada apa-apanya. God's promise to servant and you. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita kekuatan ketika Anda sadar bahwa saya nggak mampu.
Ketika kita sadar bahwa saya adalah orang yang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini harus menjadi pesan ketika kita merayakan Paskah. Jadi Paskah itu bukan celebration. Paskah itu bukan tentang kita cari telur, bukan juga. Paskah itu artinya sorga mencari saudara dan memberikan segalanya kepada saudara. Dan pesan ini bukan pesan Paskah yang tertinggal. Tetapi Tuhan menghendaki agar pesan tentang kuasa maut sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus dari kematian. Ini harus senantiasa hidup setiap hari di dalam kita sebagai orang percaya. Setiap hari saudara dan saya ketika ada masalah bayangkan. Saya bayangkan ketika hari Jumat itu Yesus berkata it is finished. Kemudian dibawa masuk ke alam maut. Setan lagi pesta saudara. Tapi mereka ketika lihat Yesus masuk. Itu setan yang pangkatnya rendah-rendah itu langsung sujud menyembah. Yesus nggak pusing kiri kanan, Yesus nggak berjalan, nggak pusing mereka menyembah. Yesus langsung naik ke atas takhta. Lucifer lagi duduk, ketika lihat Tuhan, Lucifer gemetar. Sampai langsung Tuhan berdiri dan Tuhan tempel kurang ajar. Ditempel yang kiri kanan saudara. Rambutnya dicabut-cabut saudara. Nggak ada ayatnya, itu Luther 3 itu yang kelima. Nggak ada ayatnya. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala mana ayatnya? Luther 3 ayat yang kelima. Tapi saya bayangkan seperti itu, ditempeleng, dicabut, dipukulin, saudara, dihancur. Mana kunci-kunci yang kamu ambil dari Adam? Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, Adam yang pertama jatuh dalam dosa, tapi Adam yang terakhir. Yesus itu bukan Adam yang kedua, tapi dikatakan Adam yang terakhir. Adam yang pertama hidup dalam daging, tapi Adam yang terakhir hidup karena roh. Karena dia memberikan kehidupan kepada saudara dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal karena kebangkitannya atas maut. Dan kebangkitannya dari maut ini harus menjadi berita Paskah yang harus Anda ambil kemanapun Anda pergi. Apa saja yang bisa dinikmati ketika kita sadar bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Apa yang bisa kita nikmati? Yang pertama, yang bisa kita nikmati adalah yang dulunya kita hidup dalam dosa, sekarang Anda hidup dalam kebenaran. Artinya menang atas kuasa dosa. Bapak Ibu tahu orang kalau buat dosa, nggak pernah ngomong benar, nggak pernah hidupnya benar, nggak pernah rohaninya bertumbuh dengan benar. Kehidupannya selalu diarahkan kepada hal yang membuat orang nyelekit. Nyelekit itu apa ya? Bikin orang sakit hati. Membuat Tuhan itu marah saudara. Tapi menang atas kuasa dosa adalah sebuah berkat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau Anda suka melawan orang tua, maka Anda nggak hidup dalam kebenaran. Anda suka melawan pemimpinmu di kantor, Anda bukan hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau Anda dan saya tetap dalam sebuah jalan di mana Anda sedang mengalami jalan-jalan sempit, jalan-jalan proses persoalan dan sebagainya, dan Anda percaya bahwa aku hidup benar, aku berjalan bersama dengan Tuhan, satu waktu nanti Anda akan keluar dan Anda akan tahu bahwa keadaanmu lebih baik daripada minggu lalu. Keadaanmu akan lebih baik dari bulan lalu. Keadaanmu akan lebih baik dari tahun yang lalu. Masalah tidak datang kekal dalam hidup kita. Masalah selalu datang berdasarkan periodik waktu. Dari titik A, periode A ke periode B. Di tengah-tengahnya itu adalah proses. Tuhan tidak pernah menikmati hasil, Tuhan selalu menikmati proses. Kita suka yang mana? Kebalikan umat Allah suka hasil, nggak suka proses. Saudara harus suka sama dengan apa yang Tuhan suka. Orang Israel di padang gurun mereka semuanya mati 3 juta orang. Karena mereka cuma mau hasil, nggak suka proses. Yosua dan Kaleb membawa generasi yang baru yang lahir di padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan generasi yang lama tidak masuk. Generasi yang lama yang masuk cuma Yosua Kaleb dengan tulang-tulang Yusuf. Hanya itu yang dibawa masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, menang atas kuasa dosa. 1 Korintus 15 ayat 56 berkata begini, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut itu apa ya? Kalau yang berapa banyak yang pernah yang kecil-kecil Anda dan saya dipagut sama tawon. Saya ini berkali-kali
Waktu kecil dipagut sama tawon. Kenapa? Karena papa saya kalau pergi cari madu di tengah hutan, saya diajarin, saya diajakin. Papa saya katakan, ini tawon, ini madu. Nanti ketika nanti papa ambil sepotong, kamu nanti gosok di badan kamu dari batasan rambut sampai di ujung jari kamu di kaki, dan kamu harus berdiri diam. Jadi papa saya ambil madu, tapi saya datang dikerumunin sama begitu banyak tawon, namanya anak kecil. Papa, akhirnya begini, dipagu jadi pulang itu tangannya bengkak. Sakit saudara, saya butuh waktu mungkin kurang lebih 4-5 hari. Pulang harus pakai air panas, kalau itu sampai 5-6 ekor yang bagut itu bengkak. Ada kayaknya kalau iya, tapi kalau di bawah mata nggak kelihatan mata. Ya. Kalau matanya belok, kalau matanya ketawa tidak kelihatan, ini benar-benar nggak kelihatan mata. Dan saya pernah alami, yang paling hebohnya adalah kalau dipakutnya di bibir atas, di bibir bawah, itu nggak kelihatan hidung. Jadi anak-anaknya papa saya guyon. Papa saya bilang, ayo pergi lihat wajahmu di cermin. Nggak mau, lihat wajah di cermin. Jadi akhirnya jadi bahan diketawain di rumah, jadi dipaku di sini, dipaku di sini. Kenapa? Karena itu tawonnya itu duduknya di sini, nggak mau pergi, dipukulin, dipaku di sini, dipaku di sini. Wah, jadi saya merasa dulu itu tubuh saya ini di sini, di bawah mata, saya tahu bagaimana nggak kelihatan jadi jalan. Ini jalannya di mana nggak kelihatan. Dipaku di atas kening, dipaku di sini, saudara. Sakit. Haleluya. Tapi mari kita belajar. Alkitab berkata begini, sengat maut ialah dosa. Kalau Anda disengat sama tawon 4-5 hari seperti saya, akan kempes lagi. Tapi kalau Anda disengat sama sengat dosa, kematian kekal. Amin. Kalau saudara masih buat dosa, bertobat di hadapan Tuhan. Kalau Anda masih buat salah, jangan simpan. Waktu Paskah itu adalah waktu di mana Anda dibebaskan. Waktu di mana Tuhan akan memilih kepunyaannya. Waktu di mana Anda dan saya akan bangkit dari kekalahan kepada kemenangan, dari keterpurukan kepada kemenangan kekal, kepada terobosan kekal. Dari yang tadi Anda tidak bisa menjadi bisa, karena kuasa kebangkitan melakukan perkara besar. Kemarin saya pelayanan diundang ke Singapura tanggal 20 sampai 25. Dan saya ada di satu gereja, ketika ibadah 2 kali ibadah jam 10 dan ibadah jam 2 siang. Ya, ketika ibadah pertama, ketika saya pegang mic, beberapa orang langsung kelepasan. Gadis-gadis muda mereka kelepasan, saudara, histeris, teriak-teriak. Dan akhirnya dilayani. Alasannya, ketika selesai itu saya konseling mereka nggak mau ngampuni pacarnya, ngampuni mamanya, ngampuni papanya. Kalau Anda nggak bisa ngampuni seseorang, maka setan ada di balik belakang itu. Ketika seseorang terikat dengan kuasa tidak bisa mengampuni, maka dia harus mengampuni lebih dulu, baru Tuhan bisa intervensi orang itu, membebaskan orang itu. Ketika dia mengampuni, saya katakan, bayangkan wajah pacarmu, gak mau. Kenapa gak mau? Dia janji mau nikahin saya, ternyata dia nikah dengan perempuan lain. Saya bilang, nih ayo kamu buka mata, jangan nangis. Ambil tisu, saya minta kasih tisu ke dia. Lap air matamu, dan saya katakan kepada dia, kamu tahu gak? Tuhan itu mau kasih kamu yang terbaik. Yang putusin kamu itu baik menurut kamu, tapi Tuhan mau kasih kamu yang terbaik. Langsung mukanya cerah, oh begitu ya pastor ya. Ya kenapa kamu masih nangis? Sudah berapa lama ini? 5 tahun pastor, jangan nangis lagi. Tuhan mau kasih kamu yang terbaik, kamu nangis untuk yang baik. Dia sudah punya anak berapa? Saya dengar katanya sudah 2, kenapa nangis kepada suami orang? Iya ya pastor, setan itu bodoh-bodohin saudara. Tapi Anda dan saya dan di sini bukan orang bodoh. Anda adalah orang-orang yang bijaksana. Kasih tahu di kiri kanan, saya orang yang bijaksana. Haleluya. Amin. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Kematian Kristus datang untuk menebus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya membuktikan dia telah mengalahkan dosa. Jadi kalau Anda buat dosa, nggak ada cara lain, Anda harus cari Yesus. Dan bumi ini, ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita yang dengar kabar baik pagi hari ini tentang kebangkitan,
atas maut. Saudara harus membawa berita ini kepada setiap orang, setiap pribadi. Dan beritahukan bahwa kalau kamu berdosa, uangmu tidak akan bisa bayar kamu. Kedudukanmu tidak akan bisa tebus kamu. Nama baik tidak akan bisa tebus kamu. Hanya satu nama yang bisa tebus kamu. Yaitu dia nama di atas segala nama. Dan raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya bayangkan hari itu. Ketika Yesus mati, ketika Yesus ada di kayu salib. Setan senangnya luar biasa. Kenapa? Karena setan katakan katanya anak Allah mati juga. Tapi ternyata ketika setan melihat satu tetes darah Yesus jatuh ke bumi. Dan air keluar dari lambungnya. Itu menjadi sumber mata air yang membawa kehidupan kepada seluruh bumi. Satu pribadi Yesus. Kurang lebih 4 miliar orang, 4 miliar lebih orang hari ini percaya Yesus. Jumlah penduduk di dunia 8 miliar sekarang. Kekristenan mengambil porsi 50% lebih. Dari lambungnya dan darahnya keluar dari lambung dan airnya keluar dari lambung. Membawa kehidupan, membawa kesegaran, kebangunan rohani, revival, terobosan, pertobatan. Di mana ada kematian ketika kehidupan Kristus datang, maka diubah menjadi kehidupan. Di mana ada kekeringan, tumbuh kebenaran di sana dan buah-buah itu dihasilkan. Saya beritahukan, Indonesia sedang masuk dalam musim-musim di mana kita akan melihat sebuah revival besar terjadi. Ini negara ini yang paling banyak berdoa. Nah saudara dan saya kita akan melihat bahwa waktunya nanti di mana kebangunan besar itu, kebangunan di akhir zaman akan terjadi. Kalau kita lihat Pentakosta pertama, Pentakosta kedua terjadi, itu porsinya cuma 30%. 30% aja, begitu banyak orang berbondong-bondong datang. Dan kita masih menunggu nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 29 sampai ayat 30. Bahwa dari asisten-asisten keluarga, dari anak-anak kita, dari orang-orang tua kita, semua dipakai oleh Tuhan. Dari ayat itu saya tahu Tuhan kalau pakai orang itu enggak tanya umur, saudara. Tuhan pakai orang itu lihat hati. Berapa banyak di sini yang punya hati? Pertanyaannya hati saudara ini, hati yang mencintai Tuhan ataukah mencintai dunia? Dari mata Anda lihat saya, Anda semua, wow, mencintai Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang hebat. Ada lagu Mandarin yang biasa kita nyanyi di Pentakosta lama itu begini. Wo Jing Pai Ni, Wo Jing Pai Ni, Wo Jing Pai Ni, Wo Ju, Wo Jing Pai Ni. Tahu artinya? Nanti tanya Ibu Nonce. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus Tuhan, ku cinta Yesus. Kematian Kristus menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan dia telah mengalahkan dosa. Dosa menjadi musuh yang telah dikalahkan. Dosa menjadi ketakutan dari masa depan manusia. Tapi Yesus telah mengalahkannya. Dan Yesus berkata begini, akulah masa depanmu. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Haleluya. Kenapa? Karena kematian telah dikalahkan. Bahkan ketika kematian dikalahkan, rajanya namanya setan, iblis, kampret. Nenek luhu sudah dikalahkan. Tete Momo sudah dikalahkan. Haleluya. Amin. Yesus mengalahkan apa yang ditakutkan manusia. Lalu saudara dan saya mau takut apa? Tuhan mau kita cuma takut akan Tuhan. Tuhan mau kita fear of God. Mengasihi, mengagumi, mencintai Tuhan. Dan ketika Anda lakukan itu, Anda menghargai kebangkitannya. Sumber dosa adalah iblis yang menipu dan memperdaya serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Saya pernah melayani orang yang terikat dengan narkoba dan juga dengan free sex. Dan itu butuh kurang lebih hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun saya dampingi anak muda ini terus. Dan dia berkali-kali datang dan dia berkata, pastor saya jatuh lagi dalam dosa, pastor saya jatuh lagi.
Dan saya katakan kamu masih mau bangkit untuk Tuhan? Mau, ayo kita doa. Diajarin doa puasa nggak bisa. Sampai masuk 6 bulan baru dia mulai puasa. Puasa pertamanya cuma 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan dia lapor ke saya begini, pastor, saya rasa puasa 2 jam seperti 2 hari. Saya katakan kalau kamu sudah bisa lewat 2 jam, pasti kamu bisa puasa 1 hari. Dan akhirnya besoknya dia bisa puasa 1 hari. Dari jam 9 malam sampai jam 2 siang. Saya berdiri dan saya tepuk tangan sendiri di depan dia. Dia liatin saya, dia bilang, pastor kenapa tepuk tangan? Saya katakan karena kamu sukses. Selama ini kamu gak pernah puasa. Puasa 2 jam kamu bilang seperti 2 hari. Sekarang kamu sudah puasa 1 hari. Kamu rasa seperti apa? Dia katakan rasanya biasa saja pastor. Saya takut dia bilang rasanya seperti 1 tahun. Ternyata dia katakan biasa saja. Hari ini anak ini, dia jadi seorang bisnismen. Tapi dia jadi seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sekarang sudah jadi seorang PDP. Sudah bersaksi. Dan dia menjangkau begitu banyak anak-anak muda yang terikat dengan narkoba. Yang punya free sex. Dan dia katakan begini, gak ada satupun yang bisa membebaskan kita. Selain nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia bersaksi kepada semua orang. Dan saya kalau lihat dia ajak saya lunch dan sebagainya. Saya pikir dia anak berani banget. Dia katakan gini, dulu setan mau matikan saya pastor. Sekarang saya mau mati untuk Tuhan. Saya bilang kepada dia begini, ada orang yang kepingin mati untuk Tuhan juga. Enggak mati-mati. Dia tanya siapa pastor? Contoh Alkitab itu Yohanes. Digoreng di dalam minyak. Pikirnya mau jadi Yohanes fried chicken. Enggak mati-mati. Enggak jadi fried chicken. Enggak jadi Yohanes fried chicken. Itu rajanya stres. Akhirnya dibuang ke Patmos. Dapat revelation di sana, dapat kitab wahyu di sana. Dapat tentang apa yang akan Tuhan nyatakan di akhir zaman di sana. Ada orang yang mau jadi martir, gak jadi martir. Kalau Tuhan tentukan kamu jadi martir, maka ada bagian kamu. Haleluya. Kecuali kalau Anda mau lompat dari lantai 5, mati ke bawah, itu bukan martir, itu namanya bunuh diri. Dan saya gak izinkan Anda lakukan itu. Anda gak punya nama di kitab kehidupan nanti. Sumber dosa adalah iblis yang menipu dan memperdaya serta mengikat manusia. Dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. God promises freedom from sin. Allah kita adalah Allah yang membebaskan kita dari dosa. Katakan yes and amen. Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa. Sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Serta meraih kemenangan dan atas keinginan daging. Setelah meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau Anda dipimpin oleh Roh Kudus, wah hidupmu penuh dengan damai. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi hatimu tenang. Amin. Ada uang atau enggak ada uang, selama ada Yesus, pasti Anda akan makan. Karena Tuhan bisa pakai orang untuk nolong saudara. Amin. Tuhan bisa pakai orang untuk mengangkat saudara. Tuhan bisa pakai orang untuk buka pintu bagi saudara. Dan orang itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk nolong kita. Anda pernah ingat khotbah saya? Yang pertama, Tuhan bisa pakai tolong saudara tanpa tangan manusia. Itu namanya invisible hand. Tangan Tuhan sendiri seperti dia memberi makan orang Israel di padang gurun. Orang Israel nggak lihat tangan Tuhan. Jadi hati-hati jemaat yang bilang, Tuhan tunjukkan tanganmu, hati-hati saudara. Orang Israel di padang gurun aja nggak pernah lihat tangan Tuhan. Benar nggak pernah lihat. Yesaya pasal 40 menjelaskan tangan Tuhan. Tangan Tuhan satunya menakar air laut. Seluruh air di dunia ini ditakar oleh tangan Tuhan. Kira-kira tangannya sebesar apa itu? Lalu anak kecil begini. Tuhan tunjukkan tanganmu. Tiba-tiba Anda malam, Tuhan tunjukkan tanganmu bagiku. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, Yosi ini tangan, lari dia. Lari dia. Amin. Itu invisible hand. Tapi tangan yang kedua adalah Tuhan bisa pakai tangan orang lain jadi perpanjangan tangannya. Jadi kalau ada orang berkata, Tuhan suruh saya mendoakan Anda, bersyukurlah. Karena Tuhan pakai tangan orang lain, mulut orang lain, menjadi berkat bagi saudara. Kalau ada orang yang datang mengingatkan, menasehati kita, bersyukurlah. Karena itu perpanjangan tangan Tuhan. Kalau ada orang berkata, Tuhan suruh saya memberkati Anda dengan keuangan, itu bersyukurlah bahwa dia dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara. Amin.
Bulan depan mungkin saudara, kita akan mulai membangun lantai 3. Dan naik ke lantai 4. Lantai 3 ada balkonnya, kemudian lantai 4. Dan Tuhan pakai tangan orang. Tuhan pakai tangan orang. Dan saya percaya ketika Anda hidup sungguh-sungguh, Anda percaya dengan kuasa kebangkitan, Anda hidup benar, cari Tuhan sungguh-sungguh, selalu saja ada berkat. Selalu saja Tuhan perintahkan berkat datang kepada saudara. Dan ketika nanti lantai 3 naik, kita masih tetap ibadah di bawah tanpa terganggu. Makanya saya bilang kalau Anda lihat Pak Joni berlama-lama di Makassar, Anda tahu bahwa sedang terjadi sebuah perubahan besar yang akan terjadi. Ya, coba Pak Joni berdiri, karena tidak semua orang punya urapan membangun. Daud itu punya urapan cuma mengumpulkan, benar? Daud itu punya urapan mengumpulkan, diminta untuk bangun bait Allah, Tuhan katakan tanganmu terlalu banyak mencucurkan darah. Salomo punya 2 urapan, urapan mengumpulkan, tapi juga urapan membangun. Ini Salomonya kita. Haleluya, amin. Tuhan itu selalu pilih orang saudara, saya itu juga heran. Dulu setelah bangun ini, saya datang, saya terkunci 5 bulan di Jakarta, saya datang, bangunan sudah jadi, hebat sekali Pak Joni. Luar biasa saudara. Ya. Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran. Kalau enggak mungkin. Kalau hal yang pertama adalah, Yesus telah menang atas kuasa dosa. Yang kedua, menang dalam menghadapi tantangan hidup. Passover atau Paskah atau Pesah itu merupakan sebuah tanda bahwa mereka freedom. Itu merupakan tanda bahwa mereka menjadi ahli waris, akan siap untuk mendapatkan legacy, warisan daripada Bapa kita di sorga. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita harus punya hati ini menang dalam menghadapi tantangan hidup. Ada banyak orang yang mungkin mereka sepertinya mereka aktif pelayanan, tapi belum tentu mereka menang dalam menghadapi tantangan hidup. Ingat bahwa setan itu bukan orang dunia, setan itu orang dari sorga. Pemberontakan pertama bukan terjadi dalam sebuah kerajaan dunia. Pemberontakan pertama terjadi di dalam kerajaan sorga. Namanya Luciel. Dan dia adalah orang yang bisa memandang wajah Allah menurut Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28. Alkitab katakan dia dibuat dari cahaya, penuh kemuliaan. Di pita-pita suaranya ada keyboard, ada bass, ada gitar akustik, ada gitar bass, ada saksofon. Semua alat musik ada di pita suaranya. Dan dia diperkenankan untuk memuji Tuhan karena satu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, memuji dirinya sendiri. Dan Lucifer memimpin bala tentara Allah untuk memuji Tuhan. Satu waktu Alkitab berkata, dia sombong saudara. Dia berkata, aku mau naik, aku mau naik, aku mau naik, melebihi yang maha kudus. Aku mau buat takhtaku di sebelah utara, melebihi yang maha kudus. Lalu dia dilemparkan ke bumi. Kalau kita belajar teologi, maka orang tanya kapan Lucifer dilemparkan ke bumi. Tidak ditulis dengan eksplisif atau tidak ditulis dengan detail. Tapi Kejadian 1 ayat yang ketiga berkata ketika Tuhan memisahkan gelap dan terang, disitulah Lucifer dibuat. Ketika kegelapan dipisahkan, Lucifer dibuat di situ. Kan dia gambaran kegelapan. Dia Bapa segala terang, tapi Yesus kita adalah Allah segala terang. Menang atas menghadapi tantangan hidup. 1 Korintus 15 ayat 57-58 berkata begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Katakan saya harus teguh. Saya jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingat ketika bangunan ini selesai. Sepertinya it's okay, sudah yang penting. Tapi sepertinya ada sesuatu dalam hati saya, roh saya katakan gini, belum selesai. Saya diam, saya juga nggak ngomong dengan istri saya diam. Dan saya doa dengan Tuhan. Saya nggak mau bergeming. Saya nggak mau, karena saya lihat bahwa ruangan kita sedikit. Kalau ada acara gereja di tempat ini, kita hanya cuma punya main hall ini aja. Padahal sebenarnya main hall kita ada di lantai 3 nanti. Ini sebenarnya adalah prevention roomnya kita. Dulu adalah ini harus dipakai untuk kantor saya, harus sampai di sini dan kantor saya itu ada di gereja anak di sana.
Yang di bawah itu dipakai untuk klinik. Ya. Yang dipakai untuk klinik. Akhirnya diputar semuanya. Tapi sepertinya sesuatu dalam roh saya. Tuhan berkata begini, no, aku belum selesai. Kamu harus taruh pengharapan kepadaku. Kita selesai 2021, ini 2024. Saya percaya Tuhan sedang mulai a new season kepada kita. Musim yang baru sedang Tuhan kerjakan bagi kita kembali. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saya percaya ketika nanti tahun depan kita merayakan ulang tahun kita yang ke-14, kita sudah pakai main hall di atas. Mentoknya sampai di ujung di sana, saudara. Ya, dan kapasitasnya bisa masuk 1.000 orang. Bisa sampai 1.100 orang. Ada balkonnya di atas, mentoknya sampai di sana. Nanti kalau jemaat berkata gini, pastor, saya mau kirim semen 10 sak, silakan. Pastor, saya mau kirim, silakan. Semen 50 sak, monggo. Saya mau kirim semen 100 sak, monggo. Pastor, lantai 1 biar saya tanggulangi, puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Saya ingat dulu ketika bangun ini, Ibu Tabita itu paling sering datang ke istri saya. Pastor Leni kasih uang keluar dari dompetnya. Saya tanya, istri berapa? Semen 50 sak. Bayangkan. Beli jualannya cabai rawit, bawang. Sekarang Ibu Tabita ini baru umur 50 tahun. Tapi, gak mau bilang 50 tahun berapa. 18 tahun. 80 tahun. 80. Wow. Setiap 2 bulan itu selalu datang cari istri saya. Semen 50 sak, saya selalu tanya istri saya, kasih uang berapa? Semen 50 sak, semen 60 sak. Saya lihat FC-nya Pak Stef, setiap minggu ada persembahan untuk beli semen. Ingat Pak Stef? Untuk pembangunan. Saya tahu, saya nggak tahu, saya nggak suruh juga, tapi saya nggak tahu mereka yang buat sendiri. Saya nggak tahu ini apa lakukan atau tidak, I don't know. Tapi mereka ikut terlibat. Itu namanya punya urapan membangun. Ada orang yang punya urapan menikmati, itu adalah Lazarus dibangkitkan, hanya duduk di meja makan dan cuma cap saja. Itu urapan menikmati. Boleh aja urapan menikmati. Tapi Tuhan mau kita harus seperti Marta dan kita harus mau seperti Maria yang ada taburannya. Kau diam. Kau lihat gembala seperti ya, aduh Pak Pendeta. Tuhan sayang kita semua. Amin. Karena itu Bapak Ibu jangan lihat yang sekarang. Lihat ke depan. Salah satu hamba Tuhan ketemu saya. Dan dia katakan, pastor saya bermimpi. Saya mimpi adalah saya dengan pastor ada di sebuah ladang yang kuning. Sejauh mata memandang kuning. Dan pastor yang bilang kepada saya bahwa ini adalah ladang punya saya. Maksud saya itu ladang punya saya. Ladangnya menguning. Lalu dia tanya kepada saya, pastor kau belum tuai, kau belum panen. Lalu saya katakan begini, saya sedang bangun lumbung yang besar untuk menampung semua tuaian ini. Jadi ada orang yang jemaatnya udah meluber baru mereka bangun. Tapi Tuhan ajarkan kita, siapkan lumbung lebih dulu, baru diisi dengan tuaian-tuaian besar yang akan terjadi. Saudara dan saya akan ikut dalam jejak-jejak sejarah, namanya histori, perjalanan sejarah GBI Christ Kingdom Family. Dan kalau Anda mengikutinya, Tuhan sedang pimpin kita dengan cara hebat. Dan dia belum berhenti seperti dia bilang ke saya, belum berhenti. Dia juga belum berhenti dengan Anda. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya memikul dosa saja. Tetapi segala beban pergumulan hidup kita. Saya selalu ingat ketika saya dalam pergumulan, tanya aja istri saya. Gak pernah ada omelan. Ada yang gak pernah nyalain siapapun, gak pernah. Diem. Sampai dia katakan begini, kalau kepala kamu itu bisa dibelah, hati kamu bisa dilihat. Saya kepingin tahu isi kepala kamu itu ada apa, dan isi hati kamu seperti apa, nanti tutup lagi. Kenapa kamu diam? Malam tidurnya bisa nyenyak lagi, orang lain guling-guling, tidurnya bisa nyenyak. Dan saya selalu bilang kepada dia, karena saya punya Tuhan yang hebat. Kalau itu dulu ke saya, dapat palungku. Benar. Kalau itu hidup masa lalu saya,
Nggak usah ngomong, pasti orang itu babak belur. Tapi saya sekarang milik Tuhan. Kalau dia ambil uang saya, dia ambil uangnya Tuhan. Kalau dia tipu saya, dia tipu Tuhan. Saya serahkan ke Tuhan. Enak mana saudara? Enak tidur nyenyak daripada kepalanya sakit. Enak tidur nyenyak daripada buat orang sakit hati. Enak tidur nyenyak daripada Anda nyakiti orang lain. Segala beban pergumulan saudara. Dan dari Anda lihat saya lihat bahwa Anda punya beban hidupmu begitu super berat. Makanya banyak senyum. Karena Anda tahu bahwa kita datang di hari Paskah ini, Yesus telah menanggung semua beban hidup saudara. Dan Anda adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau saya dulu seorang atlet, kalau biasanya ketika kita menang, digantung medali di leher. Bayangkan kalau medali itu saya pulang, saya bibirnya pecah, mungkin kena tendangan dari lawan bibirnya pecah, mungkin ada bengkak di bawah dagunya, saya terluka. Tapi ketika saya pulang, saya lihat istri saya, maka saya lepaskan medali. Kemudian saya gantung di leher istri saya. Kira-kira siapa yang jadi pemenang? Siapa yang jadi pemenang? Istri yang jadi pemenang. Dia enggak terluka, dia enggak bengkak, gua yang bengkak. Tapi ketika saya pulang ke rumah, medalinya saya gantungkan di lehernya. Hal yang sama terjadi ketika Yesus. Dia dicambuk, dia dipukuli, dia disakiti. Tapi kemenangan diberikan kepada saudara. Jadi Anda, jangan dulu tepuk tangan. Anda bukan pemenang. Tapi Anda lebih daripada pemenang. Amin. Seluruh kemenangan yang Yesus dapatkan, Yesus berikan kepada saudara dan saya. Supaya kita tidak menjadi orang yang terpuruk, tapi kita menjadi orang yang berarti bagi banyak orang. Kita bukan menjadi orang yang terbuang, tapi kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Kita bukan lagi orang yang jauh, tapi kita orang yang ada di hati Tuhan. Dia telah menanggung semua masalah persoalan saudara. Amin. Mari hiduplah di dalam kemenangan Tuhan. Jangan hidup menurut apa kata pikiran dan hatimu karena kita bisa salah. Perasaan itu selalu mendustai. Tapi iman itu kebenaran. Katakan perasaanku mendustaiku. Tapi iman kebenaran. Kalau Anda mau pikir masalah, tensi langsung darahnya naik. Ini kan setiap bulan kan nanti ada pengobatan gratis. Coba Anda takut aja, takut di tensi atau takut ambil darah, langsung darahnya naik. Dulu ada salah satu PDP saya, itu setiap kali disuruh tensi, aduh bapak, saya takut bapak, coba kamu tensi dulu, tensi jangan ambil darah. Di tensi langsung dokternya bilang, 178/90. Kamu darah tinggi, tidak pernah bapak, coba pegang dadanya, takut. Di dalam kebangkitannya Yesus juga telah menaklukkan semuanya. Persoalan saudara, sebutkan masalahmu. Yesus telah kalahkan untuk saudara. Supaya Anda jadi lebih daripada pemenang. Milikilah iman yang kuat. Bahwa Yesus telah menanggung. Milikilah iman yang kuat bahwa Yesus telah menyembuhkan segala penyakit. Milikilah iman yang kuat bahwa Anda telah dipulihkan. Bahwa pintu-pintu bisnis, pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu keluarga yang hancur telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup melakukan bagi saudara. Ketika Anda percaya, harus miliki iman yang kuat. Amin. Istri saya hari-hari ini ketika dengar bahwa ini mau bangun, dia tanya gini, Pak, uang cukup tidak? Perempuan selalu berpikir seperti itu, uang cukup tidak? Uang cukup tidak? Saya tahu dia mengasihi saya dan dia nggak mau juga saya stres. Karena ketika bangunan ini jadi, 2 lantai ini, kita butuh 7 tahun untuk bangunan ini jadi. Dibangun dari 2015, selesainya sampai di lantai 2, 2021. Apakah ini akan 7 tahun lagi? Nehi. No. Tuhan itu selalu mempersingkat waktu, volumenya tidak berkurang. Anda nggak perlu tunggu 13 tahun untuk Anda jadi seperti Yusuf. Anda juga perlu mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Tapi masalah, tantangan akan datang silih berganti. Kuat atau enggak? I'm strong, saya kuat. Karena bukan karena Luther, saya kuat karena Yesus. Kita semua kuat bukan karena hebatnya kita kuat karena Yesus. Milikilah iman yang kuat. Katakan, saya punya iman yang kuat. Ketika Anda sakit, jangan mencaci Tuhan.
Jangan pergi ke paranormal, jangan pergi ke dukun yang makan yang kunyah jahe dan sebagainya, dia belum sikat gigi, kemudian dia sumur saudara, Anda nggak cium baunya? Datang ke Tuhan yang penuh dengan keharuman. Datang ke hamba Tuhan yang menjadi perpanjangan Tuhan. Datanglah ke anak-anak Tuhan yang akan mendoakan saudara supaya Anda sembuh. Milikilah iman yang teguh. Dan Anda akan menang di atas segala persoalan, masalah, sakit, penyakit, dan pergumulanmu. Karena Yesus telah menang, maka kita jadi lebih daripada pemenang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati saudara, tepuk tangan bagi Tuhan.